berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya untuk menghemat waktu, mari kita mendengar penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Aceh tahun anggaran 2021 kepada Saudara Gubernur Aceh. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang terhormat Bapak-Bapak anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Sekretaris Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Ketua Mahkamah Syariah Aceh, dan Ketua MPU serta Ketua MAA, yang terhormat Ketua BMA dan Ketua BRA, yang terhormat para pimpinan OKP Ormas, LSM, para rektor perguruan tinggi dan negeri dan swasta yang berhadir, yang terhormat para asisten sekretaris daerah, staf ahli gubernur, para kepala SKPA dan kepala biro di lingkungan Sekda Aceh, yang terhormat para kepala kantor wilayah kementerian lembaga di Aceh, rekan-rekan media massa baik cetak maupun elektronik, para undangan, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Sebelumnya perkenankan kami menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan hidayahnya kepada kita semua yang masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh malam hari ini. Salawat dan salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota DPR Aceh yang telah mengagendakan rapat paripurna hari ini dengan acara penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Aceh tahun anggaran 2021. Bahwa LKPJ ini akan memberikan gambaran tentang pembangunan yang telah dicapai saat ini, yang tidak terlepas dari peran seluruh stakeholders, para pihak, khususnya segenap pimpinan dan anggota DPR Aceh, forum pimpinan daerah, serta komponen masyarakat lainnya. Penyampaian LKPJ tahun anggaran 2021 ini merupakan tahun terakhir masa jabatan kami yang akan berakhir 5 Juli 2022. Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, tamu undangan yang kami muliakan, sesuai peraturan perundang-undangan, LKPJ ini merupakan laporan penyelenggaraan tugas pemerintahan selama 1 tahun anggaran, memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah Aceh serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan
dan penugasan yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM Aceh tahun 2017-2022 serta rencana kerja pemerintah Aceh tahun anggaran 2021. Pembangunan Aceh yang kita rencanakan dan laksanakan bersama setiap tahun adalah rangkaian usaha bersama yang sistematis, bertahap, dan berkelanjutan, sehingga tanggung jawab pengawasan bersama juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LKPJ ini. Penyelenggaraan pemerintahan Aceh tahun anggaran 2021 yang meliputi aspek keuangan merupakan unsur penting untuk membiayai seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Di sisi lain, dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, kita dihadapkan pada berbagai kendala, terutama pandemi COVID-19, yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Mengawali penyampaian LKPJ ini terlebih dahulu kami jelaskan tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan data unaudited di samping tugas pembantuan, yaitu pertama, pendapatan Aceh tahun anggaran 2021 direncanakan 13,86 triliun rupiah lebih, realisasinya 13,94 triliun rupiah lebih atau 100,60%. Kedua, belanja Aceh tahun anggaran 2021 direncanakan 16,48 triliun rupiah, realisasinya 13,68 triliun rupiah lebih atau 83,02%. Ketiga, penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun anggaran 2020, realisasinya 3,93 triliun rupiah lebih, sedangkan rencana pengeluaran pembiayaan 307 miliar rupiah lebih. Sehingga pembiayaan neto direncanakan 2,61 triliun rupiah lebih, realisasinya 3,66 triliun rupiah lebih atau 140,17%. Keempat, zakat dan infak direncanakan 111,10 miliar rupiah lebih dan terhimpun 86,42 miliar rupiah lebih atau 77,79%, serta telah disalurkan kepada 8 senif yang berhak menerimanya. Kelima, pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat memperoleh 11 daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang dilaksanakan oleh 6 SKPA dengan anggaran 153,70 miliar rupiah lebih, realisasinya 150,13 miliar rupiah lebih atau 97,67%. Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, LKPJ tahun anggaran 2021 ini merupakan tahun terakhir pelaporan pelaksanaan RPJMA tahun 2017-2022 yang memuat capaian indikator pelaksanaan pembangunan baik secara makro maupun secara mikro. LKPJ ini mengacu pada pelaksanaan program dan kegiatan RKPA tahun 2021 oleh SKPA sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan APBA tahun anggaran 2021. Pelaksanaan urusan pemerintahan Aceh tahun 2021 terdiri atas 6 urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar, 17 urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, dan fungsi penunjang pemerintahan yang dilaksanakan oleh 55 SKPA. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Aceh tahun anggaran 2021 masih belum optimal, terutama disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang telah memasuki tahun ketiga. Tahun 2021
Kasus puncak COVID-19 terjadi pada bulan Agustus, kemudian pada akhir tahun 2021, jumlah kasus COVID-19 menurun drastis. Dalam penanganan COVID-19, pemerintah Aceh melakukan dua pendekatan, yaitu pencegahan dan pengobatan. Dalam melakukan upaya pencegahan, pemerintah Aceh memberikan edukasi kepada masyarakat untuk patuh dan taat pada protokol kesehatan dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dan mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas, termasuk membuat regulasi untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, upaya pencegahan lain yang dilakukan adalah melaksanakan vaksinasi guna memberikan kekebalan tubuh kepada masyarakat. Pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan di semua kabupaten kota yang melibatkan petugas kesehatan, TNI, Polri, ulama, dan kelompok masyarakat lainnya. Dalam upaya pengobatan masyarakat yang tertular COVID-19, pemerintah Aceh menyiapkan semua rumah sakit umum daerah, rumah sakit TNI Polri, dan rumah sakit swasta sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Sampai akhir tahun 2021, semua kasus COVID-19 dapat ditangani dengan baik. Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, berikut kami sampaikan gambaran ekonomi Aceh secara makro berdasarkan BPS Provinsi Aceh. Pertumbuhan per kapita tahun 2021 sebesar 9,63%, meningkat dari tahun 2020 sebesar 2,24%. PDRB berdasarkan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar, antara lain sektor pertanian, sektor kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Adapun kondisi ekonomi Aceh triwulan keempat tahun 2021 dibandingkan triwulan keempat tahun 2020, year to year, dengan migas tumbuh 7,39% dan tanpa migas 7,53%. Sedangkan angka inflasi berhasil ditekan dari 2,59% per Februari 2021 menjadi 2,55% per Februari 2022. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga bergerak positif sebesar 2,79% dibandingkan tahun 2020 minus 0,37%. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan investasi dengan mendatangkan investor, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Investasi penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri PMDN terrealisasi sebesar 10,89 triliun rupiah lebih, terdiri atas PMA 2,97 triliun rupiah lebih, dan PMDN sebesar 7,93 triliun rupiah lebih. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 9,10 triliun rupiah lebih. Selain itu, yang mempengaruhi kondisi ekonomi rakyat adalah sektor pariwisata. Beragam event baik di Aceh maupun di luar Aceh telah dilakukan untuk mempromosikan kekayaan alam dengan tetap memperhatikan syariat Islam dan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah penyebaran COVID-19. Sesuai data, telah digelar 44 festival dengan kunjungan wisatawan dalam serta luar negeri sebanyak 1,42 juta wisatawan lebih. Hal lain yang mempengaruhi ekonomi Aceh adalah ekspor tahun 2021 sebesar 381,35 juta US dollar lebih, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 300,42 juta US dollar lebih. Nilai ekspor non-migas Aceh tahun 2021 pun meningkat sebesar 442,55 juta US dollar lebih.
Gambaran positif lainnya yang berhasil dicapai adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Aceh sejak tahun 2017 hingga 2021 dengan nilai 72,18 yang berkategori status tinggi. IPM dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah sebesar 9,37 tahun, harapan lama sekolah 14,36 tahun, umur harapan hidup 69,96 tahun, serta pengeluaran per kapita per tahun sebesar Rp9.572.000. Selanjutnya, yang tidak kalah penting dalam pembangunan Aceh adalah penyediaan prasarana pendukung seperti fasilitas jalan, jembatan, pengairan, dan perumahan. Tahun 2021, panjang ruas jalan provinsi mencapai 1.781,72 km. Dalam kondisi mantap, 1.363,93 km atau 76,55%, dan dalam kondisi tidak mantap 417,79 km atau 23,45%. Selanjutnya, dalam menjaga keamanan penggunaan jalan, juga telah dipasang rambu dan atribut jalan sebanyak 4.233 buah, termasuk menyediakan beragam fasilitas pelayanan pengangkutan darat, laut, dan pengangkutan udara. Bapak Ibu sekalian, total panjang jembatan provinsi adalah 16.225,05 meter. Dalam kondisi mantap 14.427,31 meter atau 88,92%. Sedangkan kondisi tidak mantap 1.797,74 meter atau 11,08%. Untuk mengoptimalkan konektivitas antar wilayah, dilanjutkan program pembangunan 12 ruas jalan provinsi dalam kontrak tahun jamak atau multi-years yang diupayakan selesai pekerjaannya tahun 2022 ini. Selanjutnya, pada sektor pengairan telah ditingkatkan jaringan irigasi permukaan sepanjang 3.777 km, rehabilitasi jaringan sepanjang 20.888 km, dan pengoperasian serta pemeliharaan jaringan sepanjang 460,93 km. Dalam upaya membantu masyarakat miskin, telah dibangun rumah layak huni sebanyak 757 unit, pembangunan gedung serbaguna 7 unit, dan rumah ibadah 2 unit. Kemudian untuk memberikan akses pelayanan sosial, bantuan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, telah dibantu 15.824 jiwa. Selain itu, juga ditingkatkan direhabilitasi prasarana dan sarana 4 panti milik pemerintah Aceh dan 156 panti sosial milik masyarakat. Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, guna pemenuhan kebutuhan pangan telah dibangun 26 lumbung pangan, pemeliharaan cadangan pangan dengan stok akhir beras pada tahun 2021 sebanyak 497 ton. Untuk meningkatkan produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan, dilakukan pengadaan bibit tanaman, pengadaan pupuk dan benih ikan yang diberikan kepada petani dan kelompok tani, yaitu 1. Pengadaan berbagai jenis bibit tanaman sebanyak 1,6 juta batang lebih dan 2,7 ribu ton lebih benih tanaman, serta pupuk NPK sebanyak 310.000 kilogram lebih. Yang kedua, pengadaan benih ikan sebanyak 366,71 juta lebih dan pakan ikan sebanyak 563,77 kilogram lebih.
Pemerintah Aceh bersama DPRA telah melakukan berbagai upaya untuk membantu pelaku usaha sektor pertanian, sektor perkebunan, peternakan, dan sektor perikanan dengan capaian antara lain: 1. Nilai tukar petani atau NTP sebesar 101,19%, nilai tukar nelayan NTN sebesar 105,7%, dan nilai tukar pembudidayaan ikan atau NTPI sebesar 103,06%. Yang kedua, produksi padi 1,6 juta ton lebih, jagung 336,2 ribu ton lebih, bawang merah 9.000 ton lebih, cabai besar 57,35 ribu ton lebih, kelapa sawit 450,61 ribu ton lebih, kelapa 64,55 ribu ton lebih, kakao 44,03 ribu ton lebih, kopi 73,75 ribu ton lebih, daging 17,84 ribu ton lebih, daging unggas 51,35 ribu ton lebih, telur 28,62 ribu ton lebih, dan produksi perikanan 417,94 ribu ton lebih. Selanjutnya, dalam mengendalikan dampak perubahan iklim dan rehabilitasi kawasan hutan, dilakukan penanaman berbagai jenis bibit tanaman sebanyak 309,86 ribu lebih, antara lain di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Bener Meriah. Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, dalam upaya penghematan energi di Aceh telah dipasang lampu tenaga surya sebanyak 214 unit, retrofit lampu penerangan merkuri 210 unit, serta pemasangan instalasi listrik rumah sederhana untuk 1.215 kepala keluarga. Sebelum mengakhiri penyampaian LKPJ ini, perlu kami laporkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan bersifat wajib, pilihan, dan khusus atau istimewa telah diselenggarakan sesuai program prioritas pemerintah Aceh yang disepakati bersama DPRA. Keseluruhan program dimaksud disinergikan dengan kebijakan anggaran yang bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan, pemberdayaan, kreativitas, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing, meskipun kita berada dalam suasana pandemi COVID-19. Kami menyadari bahwa masih ada program dan kegiatan yang belum terlaksana secara optimal. Oleh karenanya, kami mengajak kita semua untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan tentu bekerja dengan ikhlas, dalam semangat kebersamaan dan dukungan dari semua pihak, khususnya dari pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, insyaallah. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami muliakan, alhamdulillah berkat kerja keras bersama dan sinergitas dari berbagai pihak dalam menyukseskan program dan kegiatan yang telah direncanakan bersama, tahun 2021 pemerintah Aceh memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan di tingkat nasional. Prestasi dan penghargaan yang telah diraih tersebut antara lain: 1. RSUD ZA sebagai Pusat Layanan Kecelakaan Kerja PLKK dengan utilasi tertinggi dari BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, anugerah atas kinerja dan sinergitas Aceh dalam penanggulangan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Ketiga, piagam Pramakarya atas dukungan dan pembinaan kepada perusahaan yang telah berhasil mendapatkan penganugerahan produktivitas Pramakarya oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Keempat, anugerah Parahita Eka Praya dengan kategori Madya oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Rakyat Republik Indonesia. Kelima, anugerah apresiasi implementasi keterbukaan informasi publik desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Keenam, juara lomba gelar teknologi tepat guna nasional
ke-22 kategori inovasi teknologi tepat guna oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Ketujuh, peringkat 2 kategori pemerintah provinsi sebagai badan publik informatif dalam anugerah keterbukaan informasi badan publik oleh Komisi Informasi Republik Indonesia. Kedelapan, penetapan Kupiah Mengketup sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kesembilan, penobatan Aceh Culinary Festival sebagai event paling inovatif dalam program Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan berbagai penghargaan lainnya. Bapak Ibu sekalian, selain penghargaan yang telah kami sebutkan, banyak prestasi lainnya yang diterima masyarakat Aceh, baik secara perorangan, kelompok, sekolah yang diterima SKPA, namun tidak lagi kami rincikan karena sudah tercantum dalam buku LKPJ. Pimpinan dan anggota DPRA yang terhormat serta seluruh hadirin hadirat sekalian, demikianlah pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Aceh tahun anggaran 2021 kami sampaikan dalam rapat paripurna yang mulia ini sebagai salah satu kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Adapun data dan informasi yang kami sampaikan dalam pengantar LKPJ ini masih bersifat umum, sedangkan penjelasan lebih rinci dapat dilihat dalam buku LKPJ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, mengingat LKPJ tahun 2021 ini merupakan penyampaian terakhir dalam masa jabatan kami yang berakhir Juli mendatang, maka sangatlah tepat kiranya momentum penting hari ini kami gunakan untuk menyampaikan permohonan maaf jika dalam interaksi kita selama 5 tahun terakhir, baik dalam konteks kedinasan maupun hubungan personal, terdapat perbedaan pendapat, miskomunikasi, dan hal-hal lainnya. Tidak ada insan yang paripurna, tidak ada karya yang sempurna. Untuk itulah dari lubuk hati yang paling dalam, kami memohon dapat dimaafkan secara pribadi maupun secara lembaga pemerintah Aceh. Akhirnya, seraya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat sebagai mitra kerja pemerintah Aceh selama 5 tahun terakhir, serta tentunya semua pihak yang telah memberikan kontribusi, memberikan saran dan pendapat untuk mewujudkan cita-cita kita bersama menuju Aceh yang lebih baik, Aceh hebat, Aceh yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.